Selamat sore. Salam dari kami Kairos Kids. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? Pastinya baik kan? Sama seperti kami semua yang ada di sini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Nah teman-teman, Tuhan Yesus sayang kan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sayang kepada Tuhan? Kita juga dong sayang sama Tuhan. Keren! Ayo kita bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Ayo! Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus firman Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus firman Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan bersama. Sekarang kita akan bermain bersama. Ayo aja teman-teman yang lain. Hai teman-teman, ayo kita bermain. Ayo! Elis, kita akan bermain apa? Kita akan bermain tebak gambar punggung. Oh, Esti tahu dengan permainan itu. Good, bisa Kak Esi menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya? Nah teman-teman, seperti ini caranya. Yang pertama, kita akan membagikan kelompok. Satu kelompok 2 orang. Lalu masing-masing orang akan memegang satu buah kertas dan pulpen atau pensil. Caranya adalah orang yang di belakang akan menggambar dan orang yang di depan akan menebak dan mengikuti gambar. Oke, saya sudah mengerti. Jessica juga sudah mengerti. Ayo kita mulai permainannya. Ayo! Teman-teman, ayo kita mulai games kita. Ayo!
Nah teman-teman, kita bersukacita kan di sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, menari bersama Tuhan dan bermain bersama. Ayo teman-teman, kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Nanti teman kita Angelica yang akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar bisa memperhatikan cerita firman itu dengan baik. Ya Tuhan, hanya indah adalah permohonan kami dalam Yesus. Amin. Ayo kita duduk manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Wah, saya mau menjadi seperti Daniel yang tidak takut dengan apapun dan tetap melakukan firman Tuhan. Iya, Ashley juga kagum kepada Daniel walaupun hidupnya susah, difitnah, dijebak, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ashley mau belajar dari Daniel. Kalau begitu teman-teman, ayo kita melakukan firman Tuhan dengan cara tetap berdoa dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita semua. Salah satu firman Tuhan yang kita harus lakukan adalah memberikan persembahan. Hore! Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini dan berkati juga pekerjaan orang tua kami. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Teman-teman, ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, kalian bisa kumpulkan dan minta tolong kepada orang tua atau kakak untuk membawanya ke gereja dan diserahkan kepada Kak Anita. Yang kedua, kalian bisa transfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti OVO, Dana, GoPay, dan Link Aja dengan cara meng-scan QR Code yang tertera di layar monitor. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap berdoa, Tetap baca firman Tuhan dan melakukannya. Jaga kesehatan Dan jangan takut dengan apapun sebab Tuhan Yesus menyertai kita.